Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini semuanya masuk ke anak-anakku? Tidak. Kita absen aja ya. Aisyah Fadila, Aulia Putri, Fajarudin, Ilmi Aditya. Oh ini ya, yang di sini ya. Kemudian Umairo, Johadi, Puji Ayustia, Rita Rudeni. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita membahas tentang apa anak-anakku? Di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik. Yaitu masih menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu mempresentasikan ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Sehingga asesmen yang akan diterapkan kemampuan membaca ayat Al-Quran secara tartil, mendemonstrasikan hafalan, menerjemahkan, dan mengidentifikasi isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Sebelum ke pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu pertanyakan. Yang pertama, bagaimana mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua atau guru tanpa kehilangan rasa hormat? Silakan Anda Sulaiman untuk menjawab pertanyaannya. Mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua atau guru dapat dilakukan dengan berbicara dalam pertemuan yang tepat, mendengarkan pendapat mereka dengan baik. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana jika orang tua atau guru yang tidak adil? Apakah tetap harus hormat dan patuh? Silakan Anda Nova untuk menjawab pertanyaannya. Meskipun ada situasi di mana orang tua dan guru bisa tidak adil, tetaplah berusaha untuk menunjukkan sikap hormat. Kita bisa mencoba berbicara dengan mereka secara baik-baik, tapi tetaplah menunjukkan sikap hormat kita. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ya, silakan Anda. Kita dapat menumbuhkan sikap hormat dan patuh melalui kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam hidup kita, selalu berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan melaksanakan tugas atau perintah mereka dengan kesungguhan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaannya. Mari kita berikan aplaus kepada teman kita semua. Baik anak-anakku, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita tingkatkan, baik dalam ibadah mahdoh maupun dalam ibadah ghairul mahdoh. Berakhlak mulia, menjunjung tinggi perbedaan, karena di dalam bernegara mempunyai pedoman dan falsafah yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus taat hukum dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Baik anak-anakku, silakan anak-anakku diamati tayangan berikut ini ya. Semuanya lihat ke depan, akan melihat tayangan ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, makna orang tua bagi anak, kemudian kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak harus mengasihi
Ya, di situ ada yang sedang hukum ya, yaitu anak kepada ibu. Baiklah anak-anakku, dari materi tersebut silakan diidentifikasi. Jika ada yang ditanyakan, silakan anak-anakku untuk dipertanyakan. Ya, silakan diidentifikasi dari tayangan tadi. Kemudian silakan sekarang bagi kelompok, per kelompoknya yaitu 5 orang. Silakan anak-anakku untuk dibagi kelompok, satu kelompoknya yaitu 5 orang. Silakan. Dari masing-masing kelompok yaitu 5 orang ya. Silakan diidentifikasi karena itu akan membagikan LKPD. Kita akan bersama-sama membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Baiklah anak-anakku, setelah diidentifikasi tadi nantinya akan dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan dikumpul kembali LKPD-nya untuk dikumpulkan ke Ibu ke meja depan ya. Silakan kalau sudah selesai ya, silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Silakan anak-anakku dari masing-masing perwakilan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Silakan mau kelompok mana dulu yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan Anda Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi isi kandungan surah Luqman ayat 13 menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada putranya. Nasihat tersebut adalah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah dikatakan suatu kezaliman karena perbuatan tersebut merupakan perilaku menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
wasiat Luqman kepada anaknya agar selalu waspada terhadap ajakan dan pengaruh manusia. Dari yang besar sampai yang kecil, yang nampak dan yang tidak nampak, yang terlihat dan yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, yang tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuannya. Oke, silakan disimpulkan di materi Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Silakan anak-anak. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, janganlah mempersekutukan Allah. Yang kedua, diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Baiklah anak-anakku, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Silakan. Ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertama, saya belajar untuk menghargai otoritas dan pengalaman mereka, karena mereka telah melewati banyak pengalaman hidup. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu setelah mengikuti pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Silakan Ananda Rehan. Belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sangat bermanfaat bagi saya. Saya menyadari bahwa sikap hormat dan ketaatan ini tidak hanya penting dalam pendidikan, tapi juga merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan kepada kehidupan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menjawab. Mari kita berikan aplaus kepada semua teman-teman kita. Baik anak-anakku, dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, apakah semuanya paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi masih hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Baik, anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar harus tetap dalam keadaan semangat ya, karena subhanu ada peribahasa mengatakan subhanul yaum rijalul lubun. Artinya pemuda-pemudi hari ini adalah harapan hari esok. Makanya kita sebagai pemuda-pemudi yang sekarang harus tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Baik anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kali ini bersama-sama dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.